Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita bahas film horor Indonesia yang jarang orang bahas. Tapi sebelum lanjut, yuk follow Haroko Movie agar channel ini bisa kasih informasi yang bermanfaat. Langsung aja kita bahas. Film Utusan Iblis adalah cerita horor psikologis dengan lapisan konflik yang kompleks, memadukan elemen misteri, supranatural, dan trauma masa lalu. Berikut adalah alur cerita lengkapnya. 1. Pendahuluan. Cerita dimulai dengan Olivia, seorang psikiater yang dihormati di RSJ Bina Prana, menangani pasien dengan gangguan mental berat. Kehidupannya terganggu ketika Randy, seorang polisi, datang meminta bantuannya untuk menangani Cantika, seorang ibu muda yang telah membunuh suami dan anaknya secara brutal. Cantika ditahan di rumah sakit jiwa karena menunjukkan perilaku tidak stabil. Namun, dia bersikeras bahwa tindakannya dipicu oleh bisikan gaib dari entitas jahat. Olivia yang skeptis pada awalnya mencoba menjelaskan perbuatan Cantika secara medis dan psikologis. 2. Penyelidikan dimulai. Selama sesi terapi, Cantika mulai mengungkap detail yang mengerikan, seperti deskripsi suara dan sosok yang terus menghantui pikirannya. Olivia merasa ada sesuatu yang tidak biasa ketika mimpi buruk dan bayangan gelap mulai menghantui dirinya juga. Randy dan Olivia memutuskan menyelidiki lebih jauh. Mereka menemukan bahwa keluarga Cantika sebelumnya pernah melaporkan fenomena aneh seperti suara-suara tanpa asal dan kecelakaan misterius. 3. Teror meningkat. Semakin dalam Olivia menyelidiki, semakin sering dia mengalami kejadian ganjil. Ia mulai mendengar bisikan yang sama dengan Cantika, merasakan bayangan mengintai, dan menemukan luka gores di tubuhnya tanpa tahu penyebabnya. Olivia akhirnya mengingat masa lalunya yang kelam. Ternyata, ia pernah menjadi saksi tragedi yang melibatkan keluarganya sendiri, kematian saudara laki-lakinya karena bunuh diri setelah mengaku mendengar suara gaib. 4. Mengungkap kebenaran. Olivia dan Randy menemukan dokumen kuno di rumah keluarga Cantika yang mengungkap sejarah entitas jahat yang sudah lama menghantui beberapa generasi keluarga tertentu. Entitas ini dikenal sebagai utusan iblis, yang memanfaatkan rasa takut dan kelemahan jiwa manusia untuk melakukan kejahatan. Entitas ini ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Olivia, menunjukkan bahwa ia mungkin menjadi target sejak kecil. Olivia mulai percaya bahwa dirinya dan Cantika adalah bagian dari rencana besar entitas ini untuk menyebarkan teror. 5. Klimaks. Olivia memutuskan untuk melawan entitas tersebut dengan menghadapi ketakutannya sendiri. Dalam adegan klimaks, ia berhadapan dengan sosok entitas yang mencoba menguasai tubuhnya. Pertarungan ini berlangsung di antara dunia nyata dan alam bawah sadar Olivia, di mana ia harus memilih antara menyerah atau menghadapi traumanya. Dengan bantuan Randy, Olivia berhasil membebaskan Cantika dari pengaruh entitas. Namun, Cantika meninggal setelah pengusiran tersebut, meninggalkan pesan misterius tentang misi entitas untuk melanjutkan terornya. 6. Penutup. Film berakhir dengan Olivia yang selamat, tetapi masih dihantui oleh bayangan entitas. Dia menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Randy menguatkan Olivia, berjanji untuk mendukungnya di tengah ancaman yang terus membayangi mereka. Di adegan terakhir, suara bisikan samar terdengar lagi, memberi isyarat bahwa ancaman masih ada dan mungkin kembali menghantui siapa saja yang lemah jiwanya. Tema cerita. Film ini mengangkat tema trauma, ketakutan, dan kekuatan psikologis manusia untuk menghadapi kegelapan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar. Utusan Iblis menyampaikan bahwa kadang-kadang musuh terbesar seseorang adalah ketakutan mereka sendiri. Nah, berikut adalah daftar pemeran dan karakter lengkap dari film Utusan Iblis. 1. Sherifah Danish sebagai Olivia, seorang psikiater di RSJ Bina Prana yang mencoba mengungkap kebenaran di balik kasus Cantika. Olivia juga menghadapi trauma masa lalunya yang ternyata terkait dengan kasus ini. 2. Dimas Aditya sebagai Randy, seorang polisi yang meminta bantuan Olivia untuk menyelidiki kasus pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Cantika. Ia juga menjadi pendamping Olivia dalam menghadapi teror supranatural. 3. Cindy Nirmala sebagai Cantika, seorang ibu muda yang dituduh membunuh suami dan anaknya sendiri. Ia mengaku mendengar bisikan gaib yang memengaruhinya untuk melakukan tindakan kejam tersebut. 4. Ferdi Sulaiman sebagai Dokter Andika, rekan kerja Olivia di RSJ Bina Prana, yang menjadi tempat Olivia berbagi mengenai kasus Cantika. 5. Tasya Putri sebagai anak Cantika, korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh ibunya sendiri, tetapi kematiannya menyimpan misteri yang memicu cerita film. 6. Arswendi Bening Suara sebagai Pak Suryo, kepala RSJ Bina Prana yang berperan sebagai mentor Olivia, tetapi menyimpan rahasia kelam terkait entitas jahat yang mengintai mereka. 7. Ruth Marini sebagai entitas gaib,
Sosok supranatural yang menjadi sumber bisikan gaib yang didengar oleh Cantika dan berusaha menghancurkan Olivia. 8. Willem Bevers sebagai suami Cantika. Korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Cantika. Sosoknya muncul dalam kilas balik dan pengungkapan misteri kasus ini. Film ini menggambarkan interaksi mendalam antar karakternya, yang terlibat dalam misteri kompleks antara gangguan psikologis dan supranatural.